Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika fajar menyingsing, bintang mulai menghilangkan gemerlapnya, dan matahari pun menampakkan sinarnya, maka terdengarlah kicauan burung yang sangat merdu. Maka disitulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnyalah kita memujah dan memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Pujilah Allah. Di pintu rahmatnya kita mengetuk, di gerban magfirahnya kita bersimpuh dan bersenandung dalam doa. Di saat air mata mulai berlinang dan bibir pun sudah mulai bergetar, sewaktu mengucapkan asmanya yang agung, La ilaha illallah. Di saat ini pula kita teringat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang tiada mata bosan memandangnya, tiada hati yang jenuh menikmatinya, tiada berhenti orang menyalami, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Dialah Nabi yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani kebenaran di atas puing-puing kejahiliaan demi tercapainya rahmatan lil alamin. Seluruh pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Bagaimana rindunya surga terhadap 4 golongan manusia ini? Seperti seorang pemuda yang sedang kasmaran. Rindu ingin bertemu dengan apa yang dia cintai, kapan saja dan di mana saja. Yang dia ingat adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Begitu juga syurga rindu terhadap 4 golongan manusia ini. Lalu jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, apa saja golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan, lalu kita mendakwakan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Makanya di bulan suci Ramadan ini, mari kita basahi lisan ini dengan untaian Al-Quran. Mari kita basahi lisan ini dengan setiap saat, setiap waktu untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang kepada manusia menjadi syafaat di yaumil akhirah nanti. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafizil lisan. Mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perkataannya. Lisan ini daging yang tak bertulang, tetapi akibatnya bisa lebih fatal. Karena apa? Lidah yang tidak dijaga dengan sebaik-baiknya bisa melukai hati saudara-saudara kita. Lisan yang kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya bisa menodai perasaan saudara-saudara kita. Imam Al-Ghazali mempunyai 2 orang murid.
Murid yang satu diperintahkan kepadanya, wahai muridku, keluarlah engkau cari binatang. Lalu kamu sembelih binatang itu. Salah satu organ tubuh binatang ambil, menurut kamu paling baik. Dia ambil adalah lidahnya. Murid yang kedua juga diperintahkan kepadanya, wahai muridku, keluarlah engkau cari binatang, lalu kamu sembelih binatang itu. Salah satu organ binatang itu ambil, menurut kamu paling buruk, dia ambil adalah lidahnya. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ketika lisan yang tak bertulang ini, kita mampu menjaga dengan sebaik-baiknya, mengeluarkan perkataan dengan sebaik-baiknya, bagus di pendengaran, akhirnya masuk di hati saudara-saudara kita bagus. Tetapi ketika lisan yang kita tidak mampu menjaga dengan sebaik-baiknya, bisa merusak hati saudara kita. Maka mari kita menjaga lisan ini. Yang ketiga golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mut'imil ji'an, membantu orang yang miskin yang butuh makanan. Maka datang bulan suci Ramadan untuk bagaimana kita diajari, dibina selama 1 bulan penuh untuk saling menolong antara sesama manusia. Ketika kita orang yang diberikan nikmat, orang yang kaya, timbul motivasi dalam diri untuk menolong orang-orang yang miskin, yang mungkin dalam sehari tidak makan, jemaah sekalian. Sehingga kita merasakan lapar, haus dan dahaga. Maka orang-orang yang kaya, orang yang diberikan harta oleh Allah, ada sifat-sifat untuk ingin menolong sesama saudaranya. Saya juga rasakan hal-hal yang dirasakan oleh tetangga saya. Saya merasakan hal-hal yang dirasakan oleh saudara-saudara saya, lapar dan haus. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasaimi fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan merupakan bulan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan dibebaskannya kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Semoga jamaah sekalian, kitalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dimaksud? Karena kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita senantiasa menjaga lisan ini, kita menjaga perkataan ini, kemudian senantiasa menolong orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, dan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka jamaah sekalian, semoga tausiah yang singkat yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ustadz Amirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.